Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sasampun jamin yang mengusahakan kesehatan serta kesempatan mau hadir bareng-bareng mungkin dalam konteks silaturahmi dan lebihnya adalah rapat koordinasi pada hari ini. Selanjutnya selawat serta salam tak lupa kita aturkan sehari junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa syiar agama Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau dan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Marilah kita berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua Umum Himpunan Alumni Madrasah Darul Aitam Jewaru yang sama-sama kita hormati, Bapak Wakil Ketua Umum beserta jajaran dari Pemda Pusat yang sama-sama kita hormati, yang saya hormati Bapak Ketua Koordinator Wilayah Lombok Tengah yang alhamdulillah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat semua. Dan selanjutnya Bapak Ketua Koordinator Wilayah Lombok Timur bagian selatan yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Wilayah Koordinator Lombok Timur bagian utara juga yang saya hormati. Selanjutnya segenap jajaran pengurus Hamda dan di tingkat pusat maupun di tingkat kecamatan yang saya hormati pula. Dalam hari ini tanggal Ahad tanggal 16 Mei tahun 2021 kita akan melangsungkan rapat koordinasi dengan susunan agenda mungkin 6 agenda yang perlu kita bahas pada hari ini. Dalam hal ini nanti kita coba meremukkan bersama, menyimpulkan bersama ke kesimpulan yang kita akan sepakati. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua Himpunan Alumni Madrasah Darul Aitam Jewaru yang saya hormati, agenda pertama kita pada hari ini adalah laporan Dewan Pengurus Pusat Hamda yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum langsung dalam hal ini kepada saudara Ketua Umum Hamda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La mohon maaf lahir dan batin atas nama DPP Pusat. Matur nuwun, monggo tampiasih kepada Bapak-bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Jalan jajaran. Mudah-mudahan Allah pada sore siang menjelang sore ini tercatat sebagai amal sedekah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Yang berbahagia serta sama-sama
meninggalkan di mana hari yang cukup cerah ceria, yang alhamdulillah sudah beberapa hari kita sudah lalui, bulan Ramadan sudah berakhir, di mana pada tanggal 16 pada hari Minggu niki, yakni pada tanggal 4 Syawal, yang Sami selaku bagian daripada darah daging Yayasan Yadama Wal Masakin, kita dapat berkumpul serta bermuajahah dalam rangka membangun sinergi perkembangan baik secara batin maupun secara zahir. Yang saya hormati Bapak-bapak koordinator wilayah kabupaten kota yang berkesempatan hadir, yang dimuliakan Allah, yang berkesempatan memberikan sebuah pendapat, sebuah masukan yang insya Allah ini adalah merupakan sebagai bahan pembangunan dan serta fondasi Hamda yang kita bangun beberapa bulan yang sudah lalu. Pertama-tama, ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah berikan kita kepada umat Islam nikmat sehat, sehingga karunia pada sore hari ini mau bareng-bareng yang Sami niki menyambung silaturahmi kita dengan beberapa tahun sudah kita menghilang, namun dengan ada kesempatan sebuah lembaga, sebuah organisasi yang alhamdulillah pada tanggal 4 bulan 4 2021 yang alhamdulillah kita diberikan masih kesempatan dan dipercayai oleh salah satu pengurus yayasan, salah satu kedua pembina yayasan bersama pengawas yayasan. Yang kedua kalinya, tanpa pula kita haturkan kehadiran alam dengan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang kita jalankan pada sore ini adalah merupakan sebuah kitab petunjuk dari beliau, sehingga untuk memperpanjangkan sebuah riwayat dalam perjuangan beliau ini adalah kita lagi menjalankan kenangan-kenangan yang indah di saat-saat kita penuh dengan kesedihan serta kegembiraan kita, sesuai dengan kemenangan-kemenangan yang sudah kita lalui dalam yang sudah kita sama-sama jalani kemarin. Bapak hadirin pengurus Hamda baik di tingkat pusat maupun dengan Bapak MC kita tadi adalah merupakan rapat koordinasi. Tentunya di sini adalah kami selaku DPP Hamda Pusat berterima kasih dengan kehadiran Purunggo. Tentunya dengan kehadiran Purunggo ini banyak hal yang perlu kita pecahkan bersama, dan itu nanti akan kita serahkan kepada para pejabat-pejabat yang selaku menteri daripada Hamda yang sudah terbentuk dan serta sudah dikukuhkan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Saiful Islam di bawah MA. Sedikit yang bercerita bahwa pada tanggal 21 di bulan Ramadan, bertepatan pada tanggal berapa mungkin di sana yang kurang ingat, yang jelas pada tanggal 21 niki jatuhnya hari malam Selasa, kami diundang ketua pengurus tentang bagaimana keberadaan Hamda yang sudah beliau sahkan, beliau kukuhkan. Nah, jadi pada saat malam niki kita dipertemukan. Pertama, kepala Madrasah Aliyah, yang kedua kepala Madrasah Sanawiyah, yang ketiga kepala Asrama Putra, keempat kepala Asrama Putri, yang kelima kepala Panti Asuhan, dan yang keenam adalah pengawas yayasan serta pembina yayasan pada saat itu. Supaya kita di sini bukan menjadi Hamda abal-abal, bukan ada Hamda yang bercabang, bahwa dari tingkat lapisan paling bawah sampai tingkatan paling tinggi ini, bahwa satu-satunya di dalam yayasan ini adalah terbentuk namanya Himpunan Alumni Darul Aisyah Jeruwaru yang disingkat dengan Hamda. Sudah tidak ada Hamda lain ini, tidak ada Hamda lain sesuai dengan keputusan 001 oleh beliau, yakni ketua yayasan bersama ketua pembina yayasan bersama juga
pengawas yayasan. Adapun kaitan nanti ada hiruk-pikuk di belakang bahwa ini adalah ada organisasi baru, itu adalah merupakan sebuah ujian kita bersama, dan yang seharusnya kita akan pecahkan bersama nanti. Dan monggo nanti kelompok-kelompok lah yang memberikan masukan segala macam ketika nanti ada benturan-benturan. Kena mengingat yang namanya Hamdan itu tentu sekali. Hari ini sudah 2 bulan kita coba mengelang buana di 6 kabupaten kota sebagai kegiatan khusus daripada Ketua Hamda Pusat bersama jajarannya kemarin selama pelaksanaan kita 27 kali pertemuan selama bulan Ramadan. Niki tanpa ada sepeser pun ada biaya. Tidak ada laporan biaya kiri, biaya kanan untuk masa perjalanan transportasi dari ujung selatan sampai ujung timur, dari ujung barat sampai ujung utara. Nah, kita sudah keliling kemarin sampai 27 kali untuk bersilaturahmi, membangun sebuah jaringan kita bagaimana ke depan yayasan kita akan bantu menjadi yayasan yang lebih bagus. Tadi sangka mungkin yayasan ini sebagai hal-hal yang kurang bagus dalam ini sesuai dengan informasi-informasi, karena kita sudah melihat situasi dan kondisi dan tetangga sebelah sudah maju-maju, sementara disinilah kita kesempatan untuk waktu selanjutnya, karena mengingat beberapa tahun kita akan singgah di sini, tentu akan kembali seperti perjuangan tahun 45 kemerdekaan kita. Lain ini tim berjuang adalah babu runcing. Tentu sekali pada saat titik darah perjuangan kita besok akan terjadi juga babu runcing sebagai diri di rumah kita. Oleh sebab itu inilah kegiatan-kegiatan kita yang harus kita lakukan ke depan. Monggo andai kata Niki kurang lebih dalam penyampaian baik dari awal pertemuan yang bersama jajaran pengurus kemarin di masing-masing lokasi Niki, yang atas nama DPP Pusat matur sampai akhir kurang lebih mohon maaf atas apa yang sudah kami lakukan, karena tentunya adalah saudara-saudara yang memberikan masukan-masukan, karena kami adalah manusia biasa. Silakan monggo saudara-saudara yang mengatur. Hamda Niki bukan Hamda kedua, tapi Hamda kita bersama. Gedar Niki yang perlu sangat yang sampaikan. Kalau misal nanti ini cemerlang kelombo, pemikiran intelektualnya kelombo, mari kita pecahkan bersama. Karena mengingat yang namanya adik-adik kita yang tamatan dari 2013 sampai 2021, saya merasa yakin pemikirannya intelektual. Tapi kalau tidak dibarengan sama kelombo-kelombo, mereka yang kita usah berpikir, Pak Jenang Bilu lalu kita tidak bergaya sila berbeda dari kami. Karena mengingat secara kebetulan Niki nanti akan dibagikan kepada semua petugas atau pengurus baik dari atas maupun ke bawah. Insya Allah nanti di makam dalam rangka silaturahmi Niki secara politik sudah beliau membuat SK. Satu sampel sudah beliau buat. Kebetulan kami berikan kemarin melihat dokumen-dokumen ini pada tanggal 30 di malam bulan Ramadan ini, dia sampai jam 3.40 yang berdiskusi sama beliau Tuan Guru pada saat itu. Nah, kesempatan sekretaris yayasan membawa dokumen itu. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan terhadap teman-teman yang termasuk Kordel, yang termasuk Kocam, mana SK kita? Insya Allah SK ini secara kolektif dibuatkan sama beliau. Nah, mungkin beliau akan membuatkan satu persatu Al-Quran itu pesannya beliau. Nah, secara menyeluruhan kita dibuatkan dan nanti itu kita copy dan kita akan bagikan ke masing-masing purwil. Ini adalah kenap yang patuh dari masing-masing grup, baik yang purwil Lombok Tengah, Lombok Timur bagian utara, purwil Lombok Timur bagian selatan. Kalau memang ada hal-hal semacam ini, inilah jawabannya supaya mereka juga tidak simpang siur dari apa yang menjadi pertanyaannya nanti. Dan mungkin nanti banyak hal yang perlu kita klarifikasi, banyak hal yang perlu kita bacakan. Sekedar Niki yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikhwan Fillah rahimahullah Allah, jadi secara ringkas saja apa yang disampaikan sama Pak MC tadi adalah kata senanda. Saudara-saudaraku, sebenarnya status kita sama itu alumni kan. Nah, cuma ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan keberadaan Hamda. Karena banyak yang beredar di saudara-saudara kita, Hamda ini ilegal. Tetapi hari ini kami akan memberikan jawaban yang betul-betul memuaskan dan semuanya merupakan hasil koordinasi ukur kami. Pada malam Selasa tanggal 21 kami dipanggil oleh pengurus pusat yayasan. Kami rapat koordinasi seperti apa yang disampaikan sama Pak Ketua Umum tadi. Seluruh instansi hadir, baik dari jajaran asrama, jajaran lembaga formal, bahkan sampai ketua dewan pengawas pun hadir di situ. Artinya karena banyak beredar, memang yang namanya medsos ini sangat membunuh ya saudara-saudaraku. Padahal kita sedang bekerja belum saja maksimal, muncul isu-isu yang tidak benar. Itulah yang membuat Al-Mukarram Bapak Tuan Guru agak linglung sedikit lah. Tapi bukan berarti beliau tidak memfokuskan apa yang pernah ditemukan pada hari Ahad tanggal 4 April itu. Sehingga kami mengadakan diskusi alon walaupun agak memanas sedikit terkait dengan ada beberapa teman-teman kita yang menginginkan satu, mohon maaf kita buka ini sebagai yang namanya evaluasi saudara. Kita buka ini dulu sebagai referensi kita bersama. Di jajaran MTS mereka juga menginginkan adanya alumni MTS di jajaran lembaga-lembaga lain. Karena menurut anggaran dasar dari yayasan kita bahwa tidak boleh mengadakan perkumpulan lagi. Jadi kekuatan hukumnya ada di situ. Jadi yayasan Darul Yatama Wal Masakin ini tidak boleh ada perkumpulan lagi untuk merekrut anggota. Tetapi kalau ada anggota yang sifatnya output dari yayasan kita, maka kita akan berada di lembaga yayasan, lembaga saya. Dan alhamdulillah sebagai bentuk komitmen kita dengan pondok pesantren atau yayasan kita sudah dihibahkan kantor lantai 3 khusus untuk Hamda. Dan insya Allah beberapa hari ke depan kantor lantai 3 yang ada di selatan, di utaranya masjid akan disterilkan dan itu menjadi kantor kita bersama. Siapapun dia alumni boleh masuk di situ. Siapapun alumni boleh tidur di situ. Karena itu memang sudah menjadi komitmen kita bersama dengan ini terkait Hamda hari ini, jadi Hamda kita legal. Bahkan secara permaturnya kita sudah susun. Nah, sebagai kelengkapan kita kemarin ada masukan-masukan dari pengawas yayasan. Jadi struktur kita sudah kita atur di dalam anggaran dasar kita sebagai revisi dan perubahan masukan-masukan dari saudara-saudara kita yang 27 kali pertemuan itu. Di sistem kepengurusan kita memang tidak bisa lepas dari 3, yaitu ketua umum, sekretaris jenderalnya, wakil ketua umum dengan bendahara umum. Itu memang sudah pemahamannya. Dan alhamdulillah yang terbukti sampai hari ini Korwil yang lebih aktif selain dari Korwil Lombok Tengah itu koordinator luar negeri kita juga aktif luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang keuangan, banyak uang-uang kita yang datang dari luar negeri yang ditransfer melalui rekening bendahara umum. Seperti saudara kita yang dari Saudi transfer, yang dari Malaysia transfer, dari pokoknya semua yang di luar negeri. Alhamdulillah ternyata respon positif dari saudara-saudara kita se-alumni memang sangat luar biasa dan itu kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, kemudian Korwil yang kami bentuk berdasarkan hasil kami jalan-jalan yang kemarin itu, Korwil Lombok Barat, Korwil Lombok Tengah, Korwil Lombok Timur kami bagi menjadi 2. Karena Lombok Timur memang yang terpadat ya kecamatannya, 21 kecamatan dengan 239 desa. Jadi kami bagi 2. Korwil Lombok Timur Utara dipegang oleh Kanda Abdul Haris.
Kemudian Korwil Lombok Timur bagian selatan dipegang oleh Kanda Al-Ustadz Ainuddin. Kemudian satu lagi saya lupa, Korwil Pulau Sumbawa atas nama Muhammad Yakub. Beliau tidak bisa mudik karena kapal di stop katanya di pelabuhan. Padahal beliau sangat menginginkan adanya pertemuan juga hari ini. Nah, kita sudah virtualkan bahwa di Pulau Sumbawa juga kita ada Korwil. Artinya kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang alumni juga dari Pulau Sumbawa. Dan itu terbukti sampai hari ini. Lapangan yang ada di Maluk itu adalah miliknya Amfibi, miliknya yayasan, miliknya jamaah. Kenapa? Karena di sana juga banyak jamaah kita. Dan itulah akan dikondisikan oleh saudara kita Muhammad Yakub. Nah, ini salah satu evaluasi kita pertimbang bahwa Hamda ini tidak main-main. Yang terakhir adalah Korwil yang ada di Lombok Utara, yang dipegang oleh saudara kami Abdul Rahim angkatan 98. Dan untuk Korwil koordinator luar negeri itu kami serahkan kepada saudara kami Jamhur angkatan 97. Nah, beliau di situ sudah berkoordinasi utuh dengan saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Cuma kelemahan kita hari ini, maaf bukan kelemahan, tetapi kekurangan, bukan kelemahan. Tapi kekurangan kita hari ini adalah karena kita belum bentuk rekening Hamda itu. Dan insya Allah setelah selesai acara di makam besok kita akan berbenah. Karena sesuai dengan target dan standar kerja kita yang selalu saja yang sampaikan dimanapun ada pertemuan, Hamda ini dalam 3 tahun ke depan mempunyai 3 program. Pertama, program jangka pendek yaitu perekrutan alumni. Nah, mohon maaf, kemarin sempat disinggung saudara-saudaraku, bahkan dari beberapa pengurus di dalam ada sembarangan katanya mau meminta data alumni. Saya jawab, saya secara pribadi jawab. Mohon maaf. Pengurus pusat yang saya hormati, saudara-saudara Korwil, Korcam, Kordes, singkatnya hadirin yang dimuliakan Allah. Langsung saja izinkan yang selaku penghubung langsung kepada semua masyarakat selombok, mewakili teman-teman pengurus pusat mengucapkan minal aidin wal faizin. Saudara-saudara yang saya hormati, langsung saja alhamdulillah pada tanggal 20 Ramadan kami selaku humas dipanggil untuk bagaimana kami berbuat sehingga alhamdulillah pada tanggal 20 Ramadan tersebut kami bekerja langsung dengan beberapa teman, terutama yang di humas, untuk kami kerjakan surat undangan ini, yang alhamdulillah dari 3.000 undangan itu pada malam pertama dapat yang selesaikan hanya 1.000 surat undangan saja. Karena sungguh surat undangan niki begitu banyak, terutama proses pengerjaannya luar biasa, rumit. Demi nuah stempel niki mudah kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Musilah bareng-bareng, karena yang namanya informasi sangat penting. Cuma dari Bali kadang-kadang di neman mau surat undangan itu. Untuk itu yang harapkan kepada kita semua, untuk kita sama-sama
munah pedangan kan. Cara jama-jama biasanya pada pokok koi. Kemarin dari hasil malam tanggal 26 Ramadan ya. Tanggal 26 Ramadan kami sudah menyampaikan sisa daripada kas Hamda sejumlah 1.430.000 dari tanggal 4 Maret. Sisa tinggal 1.430.000. Kemarin karena kita kekurangan dengan undangan yang sejumlah 3.000 itu kami transfer ke rekening sekjen 400.000, berarti sisa 1.030.000. Alhamdulillah pada malam takbiran kami juga dari selaku pusat tidak tahu dari mana datang uang 400.000. Nah, yang 400.000 itu kami tidak tahu. Cuma Pak Wakil mungkin yang tahu. Ah, terus pas mau sholat Id pagi-pagi itu masuk lagi 150. Terus terakhir masuk 200. Berarti 1.780.000 dengan uang yang dikirim sama hamba-hamba Allah yang bisa itu masuk ke pribadi saya kurang punya 4 rekening agen briling, cuman satu rekening saya kosongkan untuk Hamda sementara waktu sampai kita punya rekening sendiri. Karena rekening kalau bikin rekening yayasan Hamda tersebut, pertama banyak hal yang harus kita temui. Insya Allah pada hari kita sudah punya rekening hari tanggal 23. Dari itu pendapatan laporan